Halo sahabat Josjis. Porem, 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 srit. Kembali lagi bersama Om Brimo si pendongeng, yang siap menemani malam kamu dengan kisah cinta penuh makna dan kehangatan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kisah-kisah seperti ini bisa terus hadir untuk kamu semua. Sekarang, siapkan hati kamu, karena malam ini, Om akan bercerita tentang dua insan yang membuktikan kalau cinta sejati nggak pernah kalah sama jarak. Inilah kisah Raka dan Dinda, dua arsitek muda yang berjuang mempertahankan cinta mereka di tengah ribuan kilometer jarak dan waktu. Raka dan Dinda pertama kali bertemu di kampus, di Fakultas Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Raka berasal dari keluarga sederhana di Semarang. Ia anak seorang tukang kayu dan ibu penjahit. Sementara Dinda datang dari Bandung, dari keluarga akademisi dan arsitek. Dari kecil, keduanya punya satu kesamaan, cinta pada ruang, bentuk, dan keindahan yang bisa diciptakan dari imajinasi. Mereka sering satu kelompok tugas. Awalnya sering berdebat, saling nyalahin desain masing-masing. Tapi lama-lama, perdebatan itu justru jadi alasan mereka makin dekat. Dari yang awalnya sekadar kerja bareng, pelan-pelan berubah jadi rasa sayang yang tumbuh diam-diam. Setelah lulus, Raka memutuskan pulang ke Semarang dan membuka studio desain kecil bernama Kayu Garis. Sedangkan Dinda diterima kerja di Jakarta, di perusahaan arsitektur besar. Hubungan mereka berjalan baik, sampai satu kabar besar datang. Dinda diterima kerja di Jepang. Tawaran langka, impian masa kecilnya sejak dulu. Tapi juga berarti, ia harus pergi jauh, meninggalkan Raka, dan menukar hangatnya pelukan dengan dinginnya layar ponsel. Di bandara, hari perpisahan itu jadi salah satu hari paling berat buat mereka berdua. Dinda berusaha tersenyum, meski matanya basah. "Aku nggak tahu nanti kita bakal gimana, Rak," katanya pelan. Raka cuma menggenggam tangannya dan menjawab, "Pergilah, Din. Kejar mimpimu. Aku tetap di sini. Aku cuma mau jadi alasan kenapa kamu pengen pulang." Sejak hari itu, mereka menjalani hubungan jarak jauh. Video call, pesan singkat, paket kejutan, jadi jembatan antara dua dunia yang berbeda waktu 7 jam. Awalnya berjalan mulus, tapi lama-lama, jarak mulai terasa berat. Ada malam-malam ketika Raka ketiduran di depan laptop, menunggu panggilan yang tak kunjung datang. Ada hari-hari ketika Dinda merasa kesepian, tapi tak sempat menulis pesan karena kerja lembur. Pernah mereka bertengkar karena hal sepele. Bukan karena bosan, tapi karena sama-sama lelah menahan rindu. Dinda sempat berkata, "Mungkin kita terlalu sibuk mengejar mimpi masing-masing." Tapi Raka menjawab dengan suara tenang, "Mimpi kita bukan penghalang, Din. Justru itu yang bikin cinta ini punya arti." Waktu berlalu. 3 tahun sudah Dinda bekerja di Tokyo. Raka tetap di Semarang, memperluas studionya, dan setiap kali berhasil menuntaskan proyek, ia selalu menulis caption yang sama di postingannya. Untuk seseorang yang masih berjuang di Tokyo. Sampai akhirnya, di ulang tahun Dinda yang ke-29, sebuah kejutan datang. Dinda menerima video dari Raka, seperti biasanya. Tapi di akhir video, ada tulisan yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Sekarang, lihat di depan pintumu." Dengan tangan gemetar, Dinda berjalan ke arah pintu apartemennya di Shinjuku. Dan ketika pintu dibuka, di sanalah Raka berdiri, dengan cuat abu-abu, wajah letih karena penerbangan panjang, tapi dengan senyum yang tak pernah berubah. "Aku janji bakal datang waktu kamu siap," kata Raka pelan. "Sekarang aku di sini, Din, dan aku nggak mau pulang tanpa kamu." Air mata Dinda jatuh tanpa suara. Ia memeluk Raka erat-erat. Semua rindu, semua waktu yang hilang, seakan terbayar dalam satu pelukan panjang itu. Sebulan kemudian, mereka menikah di taman kecil di Kyoto. Tak mewah, tapi indah. Hanya keluarga dan beberapa teman dekat. Setelah itu, mereka kembali ke Indonesia dan membuka studio arsitektur bersama, menggabungkan gaya modern Jepang dan sentuhan tradisional Jawa. Mereka menamainya Langit Tanah, simbol bahwa sejauh apapun terpisah, keduanya selalu saling melengkapi. Sahabat Josjis, kadang, cinta nggak selalu harus dekat. Ada cinta yang justru tumbuh sempurna saat diberi jarak, karena di sanalah kesetiaan diuji dan janji dibuktikan. Untuk kamu yang sedang berjuang dalam hubungan jarak jauh, jangan menyerah. Kalau cinta itu tulus, jarak cuma jeda, bukan akhir.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah malam ini bersama Om Brimo si pendongeng. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis di kolom komentar. Aku percaya, cinta sejati nggak kenal jarak. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Porem, 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 srit.